Heyot sama gue, nah seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan sampai lengah dalam mewaspadai wabah dari pandemi ini ya, selalu jaga kesehatan dan ingat untuk selalu tersenyum. Kali ini kita sudah mendapatkan versi lengkap dari manga One Piece chapter 1021 yang rilis untuk pagi ini. Tentu saja ada banyak hal yang masih belum kita dapatkan dari spoiler yang rilis kemarin. Ada beberapa flashback dari kisah Robin pada chapter kali ini yang lengkap. Begitu juga dengan kejadian yang terjadi pada saat Momonosuke ingin dia berubah menjadi dewasa dari buah iblis milik Shinobu. Jika dia benar memang menjadi dewasa, lalu bagaimanakah dengan buah iblis yang dia miliki? Apakah akan ikut berubah juga dalam bentuk wujud dewasanya? Setelah itu, kemungkinan apakah nanti ada hal yang mengejutkan dari Momonosuke yang ikut terbang ke atas atap dengan Luffy melawan Kaido? Jadi kita akan bahas dalam video kita kali ini. Jika sudah, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Chapter 1021 kita kali ini diberi judul Demonio. Judul chapter kali ini tentu saja merujuk kepada jurus dari Nico Robin yang terbaru, yaitu merubah kloningannya menjadi raksasa yang berpenampilan layaknya iblis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ada yang unik di sini. Oda Sensei selalu bermain angka pada chapter dalam pembuatan manganya. Contohnya saja pada chapter kita kali ini. Chapter 1021 mengisahkan Nico Robin yang terfokus tentu saja pada pertarungannya. Jika kita mundur ke belakang dan kita cari di chapter 201, kita akan menemukan bahwa judul di chapter 201 itu berjudul Nico Robin. Jadi di sini kita menemukan bahwa Oda sangat senang bermain dengan angka di chapternya dengan sangat jenius. Oda memainkan angka 201 dalam hal Nico Robin yang sama-sama mempunyai chapternya masing-masing. Ada satu lagi yang unik, yaitu pada saat di Thriller Bark yang dimana pada saat itu Nico Robin dan juga Franky melawan laba-laba. Tamagon juga sempat berteori mengenai hal ini ya, bahwa Nico Robin nantinya akan melawan seekor laba-laba di kemudian harinya. Nah, ternyata itu benar bahwa Nico Robin sekarang benar-benar melawan seekor laba-laba di Wano Kuni, yaitu Black Maria yang disandingkan dengan Brook. Oke, sekarang untuk sampul di chapter kali ini ada Franky dan juga Senor Pink yang menangis di sebuah bar dengan bartender yang seperti macan tutul yang menangis juga sambil minum. Halaman pertama memperlihatkan pertempuran antara Robin dan juga Black Maria. Di sini Black Maria mengatakan bahwa pasti bentuk raksasa dari Robin ini mengkonsumsi banyak sekali energi. Namun Robin pun mengatakan bahwa tidak perlu khawatir bahwa pertempuran ini akan sebentar lagi akan selesai. Kemudian Robin pun terlihat menggunakan serangan barunya yang disebut Sea Dragon Flower. Nah, di sela-sela pertarungan mereka, Black Maria ini pun menyadari bahwa jika dia mengenai tubuh raksasa dari Robin itu, maka tubuh asli dari Robin itu akan juga terkena luka. Jadi dia terus merusak lengan raksasa dari kloningan Robin tersebut. Black Maria pun menggunakan serangan terbarunya yang disebut Marionette. Dia meluncurkan jaring laba-laba dan meraih lengan raksasa dari Robin. Tak hanya sampai di situ, Black Maria pun menggunakan serangan terbarunya lagi, yaitu Ozizu Maria. Ini berefek dan berakibat tubuh raksasa dari Robin dibuat tidak berdaya. Akhirnya Black Maria ini menggunakan serangan terakhirnya untuk menghancurkan raksasa milik Robin ini. Namun, Robin terdesak dan menciptakan 4 lengan raksasa di belakang tubuh dari Black Maria. Setelah itu, Black Maria ini pun meminta laba-labanya membuat jaring laba-laba di belakang Robin, yang akhirnya Robin pun menempel di sana. Black Maria ini pun akhirnya mengejek Robin. Dia berkata Robin ini tidak bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat seperti yang dia katakan sebelumnya. Kau datang untuk menutupi kekalahan dari krumu, namun akhirnya sekarang kau pun telah kalah juga. Jadi kau berdua terlihat sangat bodoh di sini. Eksekusi pun dimulai. Black Maria akhirnya meninju tubuh asli Robin yang masih tersangkut dalam jaring. Nah, pada saat Robin ini dipermak oleh Black Maria, muncul sebuah kilas balik yang dimulai di mana Nico Robin mengingat kembali saat dia bertemu dengan tentara revolusioner. Koala dan juga Sabo ingin mengajarinya cara bertarung karena mereka tidak akan bisa melindunginya setelah Robin ini pergi. Koala ini ingin mengajari Robin teknik Gyojin Karate, sementara Sabo menawarkannya untuk mengajarinya Ryusuken ataupun tinju cakar naga. Hek pun berkata kepada Koala dan juga Sabo bahwa mereka tidak perlu khawatir terhadap Robin ini karena Robin ini tidak membutuhkan perlindungan dan sekarang dia cukup kuat untuk itu. Namun Robin berkata bahwa dia benar-benar ingin menguasai teknik dari mereka berdua. Dan Koala dan juga Sabo dengan senang hati setuju untuk mengajari Robin teknik dari mereka berdua. Di sini Robin pun mendapatkan kekuatan barunya yang disebut Milfleur Gyojin Karate Gigantium. Serangannya ini menggunakan telapak tangan raksasanya untuk menghantam langit-langit bangunan dan menciptakan gelombang kejut yang persis sekali seperti ulan dari Gyojin Karate.
Alhasil, langit-langit pun hancur dan reruntuhan yang jatuh memadamkan api dari Black Maria. Itu pun menghancurkan jaring dari Black Maria dan meloloskan Robin. Nah, sekarang kita tiba di puncak dari pertarungan dari mereka. Robin menggunakan teknik baru yang disebut Demonio Fleur. Ini mengubah tubuh raksasanya menjadi iblis hitam dengan sayap kelelawar. Itu berisi tanduk dan juga taring. Dalam versi full kali ini disebutkan bahwa Nico Robin ini telah menguasai elemen haki. Jadi untuk warna hitam yang menyelimuti iblis besar Robin itu memang diselimuti haki Bosozoku. Kita mendapatkan halaman ganda dengan sketsa yang luar biasa, yang dimana di sini terlihat Robin dengan wujud iblis raksasanya mencengkram tubuh dari Black Maria sampai dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Nah, saat tahu bahwa bos mereka sudah kalah, bawahan dari Black Maria ini pun kocar-kacir untuk kabur. Dan akhirnya Brook pun beraksi di sini untuk menghancurkan sisa-sisa bawahan dari Black Maria. Kemudian panel terpotong dan kita menuju ke pelabuhan Tokage di Wano Kuni. Kita bisa melihat di sana Luffy yang sedang memakan persediaan makanan selama sebulan yang disimpan oleh Karibo di tubuhnya. Nah, di sela-sela itu, Momonosuke dan juga Shinobu pun membicarakan sesuatu. Momonosuke meminta Shinobu melakukan sesuatu untuknya, yaitu merubah dirinya menjadi besar menggunakan buah iblisnya yaitu Juku no Mi. Di sini Momonosuke berkata bahwa dia berharap memiliki kesempatan untuk menjadi naga yang lebih besar dari perubahannya yang sekarang. Apakah di chapter ini sudah terkonfirmasi bahwa nanti Momonosuke jika menjadi dewasa, maka otomatis kekuatan naga darinya juga akan membesar sesuai dengan bentuk ukuran tubuhnya. Yang jadi masalahnya sekarang adalah jika memang dia menjadi dewasa, apakah kekuatan yang dimiliki oleh Momonosuke ini juga akan meningkat? Tentunya merujuk kepada kata-kata Momonosuke pada chapter kali ini bahwa dia ingin memiliki kesempatan untuk menjadi naga yang lebih besar. Ini artinya peluang untuk menambah kekuatannya pun juga semakin besar dan juga skill-skill yang dimiliki oleh perubahan naganya pun juga pasti akan meningkat. Naga Momonosuke Tamagon rasa dipastikan akan melawan naga yang dimiliki oleh Kaido di perang puncak ini. Ada satu fakta yang unik yang Tamagon dapatkan dalam hal ini. Tamagon ingin mengajak kalian dulu melihat One Piece Magazine volume 7. Di sana Oda berkata bahwa dia terinspirasi dalam mendesain karakter naga dari Kaido dari lukisan yang sangat terkenal. Lukisan yang Oda Sensei maksud adalah lukisan ini. Di lukisan ini terlihat bahwa ada dua naga kembar. Apakah ini menjelaskan bahwa Momonosuke dengan Zoan artifisial kopian dari naga Kaido akan melawan Azure Dragon yang menjadi bentuk asli dari naga Momonosuke? Jadi dengan acuan lukisan ini, Tamagon bisa menyimpulkan bahwa nanti bentuk dari naga Momonosuke yang sudah diimplementasikan oleh Juku no Mi akan memperoleh bentuk naga yang sangat amat persis seperti milik Kaido dengan acuan naga kembar yang ada pada lukisan ini. Yang unik juga ada pada kisah Momotaro. Momotaro di akhir kisahnya berhasil untuk membunuh raksasa ataupun Oni dengan menggunakan sebuah pedang. Bisa jadi pedang Amino Habakiri lah yang menjadi pedang pamungkas untuk mengalahkan Kaido. Pedang ini merupakan warisan dari ayahnya sendiri yaitu Kozuki Oden. Jadi Oden akan tetap hidup untuk memastikan bahwa dia akan selalu menghantui Kaido di hidupnya. Dan kali ini pedang warisan yang dia wariskan ke anaknya sendiri yang akan menjadi mimpi buruk bagi Kaido di akhir hidupnya. Ini juga beberapa panel yang sudah Tamagon kumpulkan yang juga menegaskan bahwa Momonosuke sangat ingin menjadi aktor penting dalam mengalahkan Kaido pada perang ini. Jadi, sebentar lagi kita akan melihat duel antara dua naga kembar di Onigashima yang akan berhadapan untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini.